Pasti sekarang udah nggak asing dong dengan namanya buah kelapa. Tanaman buah kelapa ini merupakan tanaman yang salah satunya dapat tumbuh dengan mudah di daerah tropis. Tanaman kelapa juga banyak ditemukan di daerah pesisir pantai karena tanaman kelapa ini memerlukan suhu kelembaban yang sangat tinggi untuk bertumbuh. Sekarang itu buah kelapa ini menjadi salah satu tanaman perkebunan yang memiliki nilai jual yang tinggi. Nah, ukuran buah kelapa itu umumnya berbentuk bulat panjang dengan ukuran hampir sebesar kepala manusia yang terdiri dari sabut, tempurung, daging, buah, dan air kelapa. Teman-teman tahu nggak sih, pada saat ini buah kelapa memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Tidak hanya sebagai produk makanan dan minuman, namun limbah kelapa seperti tempurung kelapa, serabut kelapa juga bisa diolah menjadi suatu produk yang bernilai jual tinggi. Briket arang batok kelapa merupakan salah satu bahan alternatif yang kerap digunakan untuk memasak atau memanggang makanan. Briket arang batok kelapa bisa menghasilkan panas yang lebih besar dibandingkan dengan briket batu bara. Itulah kenapa seringkali briket biasanya digunakan sebagai bahan pengganti batu bara. Pembuatannya sendiri yaitu dengan membakar tempurung kelapa menjadi benar-benar hitam, kemudian tempurung tersebut dihancurkan menjadi butiran-butiran kecil. Kemudian butiran-butiran tersebut diayak hingga mendapatkan butiran-butiran yang benar-benar halus. Butiran tersebut dicampur dengan adonan tepung kanji, kemudian dicetak sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Hasil cetakan tersebut dipanaskan atau dikeringkan, bisa melalui oven ataupun matahari secara langsung hingga benar-benar kering dan menghasilkan briket batok kelapa yang benar-benar bagus. Untuk produk yang kedua adalah coco fiber. Coco fiber sendiri berasal dari serat sabut kelapa yang telah digiling sehingga menjadi seperti rambut yang panjang. Umumnya coco fiber akan berwarna kuning ataupun coklat seperti sabut kelapa. Coco fiber yang telah digiling kemudian dapat diolah menjadi berbagai benda, contohnya adalah tali ataupun keset lantai. Nah, di negara-negara maju, coco fiber biasanya akan diolah menjadi pengganti busa ataupun bahan sintetis lainnya. Bertanya nih, apa sih yang dimaksud dengan kokopit itu? Kokopit ini merupakan media tanam organik yang berbahan dasar serbuk sabut buah kelapa. Selanjutnya, apa sih kegunaan dari kokopit ini? Kokopit ini dapat menyimpan dan mempertahankan air 10 kali lebih baik dibandingkan dengan tanah. Hal ini tentunya sangat baik bagi tanaman yang tumbuh dengan sistem hidroponik. Penggunaan kokopit ini sebagai media tanam biasanya dengan cara menambahkan air untuk menguraikan, mengembangkan, dan menganginkannya. Saya akan bagi tips bagaimana cara membuat kokopit yang mudah di rumah. Yang pertama, teman-teman basahi sabut kelapa terlebih dahulu. Kemudian potong-potong sabut kelapa secara kecil-kecil, jemur potongan sabut kelapa tersebut, lalu haluskan. Kemudian saring sabut kelapa, lalu campurkan sabut kelapa yang halus tadi dengan mol, kemudian saring kembali. Mudah bukan? Atau kalau teman-teman mau yang lebih praktis, teman-teman bisa beli kokopit ini di Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Ayo beli kokopit sebagai media tanam yang murah dan berkualitas. Limbah buah kelapa seperti batok dan sabut tidak hanya dapat diolah menjadi produk substitusi, namun juga dapat diolah menjadi produk kerajinan tangan seperti alat dapur yang terbuat dari batok kelapa, keranjang dari sabut kelapa, keset lantai, gantungan kunci, dan lain sebagainya. Kerajinan kreatif dari limbah buah kelapa ini memiliki nilai ekonomis yang bervariasi dan tentunya tetap menguntungkan, mengingat bahan dasarnya yang berupa limbah kelapa. Bagi para pengusaha yang berminat menekuni kerajinan kreatif berbahan dasar limbah, maka kerajinan kreatif limbah buah kelapa ini merupakan salah satu opsi yang menggiurkan. Turunan pengolahan dari limbah kelapa seperti briket, coco fiber, kokopit, hingga kerajinan tangan telah memiliki pasaran yang cukup luas, mulai dari antar pelaku agribisnis, rumah tangga, hingga pabrik-pabrik yang memproduksi bahan sintetis. Tidak hanya dalam negeri, produk turunan limbah kelapa ini sangat diminati sebagai barang impor di luar negeri. Misalnya, briket arang tempurung kelapa di Indonesia yang dikenal memiliki kualitas yang sangat baik, sehingga terus diminati oleh pasar internasional. Diketahui sampai saat ini,
Briket dari tempurung kelapa telah diimpor ke berbagai negara, misalnya saja seperti Turki, Brazil, dan beberapa negara di Amerika Latin. Dibandingkan dengan briket berbahan dasar batu bara, briket tempurung kelapa memiliki harga jual yang cukup tinggi, yaitu sekitar 6.000 sampai 7.000 per kilogramnya. Untuk produk seperti coco fiber dan juga coco peat sendiri telah mencapai pasaran di India, Cina, hingga Australia dengan harga yang sangat bervariasi. Wah, menarik bukan? Ternyata dari limbah yang tampak tidak berharga, jika diolah dengan benar, bisa menghasilkan untung yang melimpah. Bukankah ini peluang bisnis yang cukup menarik untuk dilirik?